Dunia itu apa? Seperti tadi, ketenaran termasuk, pengaruh termasuk. Jadi ulama su itu adalah ulama yang dengan lisannya, yang dengan bahasa dan katanya. Ulama su adalah ulama yang dengan bahasa dan katanya mengajak manusia untuk menjauhi dunia. Tetapi dengan perbuatannya mengajak masyarakat semuanya untuk semakin mencintai dunia. Itu ulama su. Lebih ditakuti daripada Dajjal. Karena kenapa? Nih, yang pertama, Dajjal cuma bertujuan menyesatkan. Sudah jelas. Tujuan Dajjal itu menyesatkan. Tujuan Dajjal ini menyesatkan. Membelokkan. Ketika menyorot kepada saya, dibelokkan. Ini saja. Ini tujuan Dajjal. Nah, mengantarkan begini. Tujuan Dajjal ini seperti ini. Ya tore. Begitu. Belokkan kan? Ya kan? Kalau ulama su itu sesat, dia memang dia sesat. Dari apa? Motifnya memang sesat. Motifnya sesat. Kalau Dajjal enggak, memang mau menyesatkan memang. Tujuannya kenapa? Mau menyesatkan. Motifnya menyesatkan. Begitu memang. Kalau ulama ini kan enggak. Dia ini motifnya sudah sesat di dalam dirinya. Ada motif yang sesat dalam dirinya. Memangnya Dajjal tidak punya motif sesat daripada, loh memang dia Dajjal kok. Selesai sudah. Idlal, selesai. Tugas Dajjal itu idlal, selesai. Kalau ulama ini kan, dia itu punya motifnya sudah sesat, dan dia menyesatkan dengan perbuatannya yang terlihat baik. Tuh. Dia menyesatkan manusia dengan perbuatannya yang terlihat baik. Meniru, menjadi teladan. Coba selanjutnya. Nah, ini makanya ada istilah di sini, lisanul hal afsah min lisanil maqal. Bahasa kriya lebih jelas daripada bahasa kata. Bahasa dari perbuatan kita lebih jelas dari bahasa kata. Karena kenapa? Coba mungkin ada. Nah ini. Karena kenapa? Karena orang lebih cenderung meniru perbuatan daripada mengikuti ucapan. Ini min tiba'in nas ila musa'adati fil a'mali. Daripada minal mutaba'ah fil aqwali. Ini maksudnya. Orang lebih cenderung meniru perbuatan daripada mengikuti ucapan. Langsung ikut saja. Capek yang mau berdebat, capek mau mikir, ikut aja, ya kan? Terikut sudah. Ada apa? Ini kebaikan. Ini bukan merusak bumi. Ayo kita ikut beramai-ramai, berdemo beramai-ramai. Ikut orang. Karena kenapa? Ada yang berangkat. Kalau nggak ada yang berangkat, nggak mungkin. Nggak mungkin. Pada tujuan tertentu, mau ngapain. Kalau nggak ada yang berangkat, nggak mungkin orang itu. Mikir-mikir kan masih kan? Mangkat, Cong. Berangkat kamu. Ini untuk apa? Satu tujuan merusak. Makar kepada negara, ya kan? Kita coba. Kalau nggak ada yang bergerak, apalagi bukan ulama. Apalagi ulama, pasti ditiru lah. Ulamanya itu ke sana. Ya ikutlah, gampang. Gampang sekali. Ulamanya yang ngasih contoh. Dan berangkat betulan ulamanya. Ikutlah. Ini, orang lebih cenderung meniru perbuatan daripada mengikuti ucapan. Kalau mengikuti ucapan saja, masih dipikir, masih berdebat, dan seterusnya. Seperti itu. Coba lanjutkan. Nah, di antara tabiat buruk seorang penuntut ilmu itu, sebagaimana disebutkan tadi di sini, ini yang dia rasakan itu. Wa tad'uhu ila ayyamunna 'alallahi bi'ilmi. Mengajak orang untuk menghitung-hitung dengan Allah. Ini tabiat buruk penuntut ilmu, menghitung-hitung Allah. Dengan ilmunya, di antara tabiat buruk penuntut ilmu, tipologi yang ketiga ini adalah dengan ilmunya orang tersebut biasanya senang menghitung-hitung Allah. Ya kan? Allah re'ano. Dia menghitung-hitung Allah terus. Tujuannya apa? Menganggap dirinya lebih baik dari kebanyakan orang lain. Pada intinya yang unggul karena dia yang menghitung-hitung. Maka yang diuntungkan ya dialah. Allah re'ano. Berarti engkau paling bagus. Ya kan? Dia hitung-hitung. Allah itu begini dan begitu. Oh berarti yang paling bagus siapa? Ya saya. Gitu. Yang paling bagus saya.
Itu maksudnya. Maka ini tabiat buruk dari penuntut ilmu. Kita ada waktu untuk apakah bisa kita menghatamkan satu bagian ini? Coba dilihat selanjutnya. Ya. Coba kita baca dulu. Fakun ayyuhat talib minal fariq al-awwal. Jadilah wahai penuntut ilmu itu dari golongan yang pertama tadi, yang tujuannya adalah akhirat. Begitu. Wahdzar antakuna minal fariq as-tsani, dan hati-hatilah menjadi golongan atau tipologi yang kedua. Fakam min musawwifin. Berapa banyak orang yang suka menunda-nunda untuk menuju hidayah yang tadi itu. Ajalahu al-ajal. Lebih cepat datangnya ajal. Berapa banyak orang yang menunda-nunda untuk menuju hidayah itu, lebih cepat datangnya ajalnya. Hati-hati Anda. Karena lebih cepat ajalnya daripada sempat ia bertaubat. Begitu. Ajalahul ajalu qablat taubati. Sebelum bertaubat. Fa khasira. Maka dia, kalau Anda menjadi orang yang tipologi kedua ini, Anda akan merugi. Wa iyyaka summa iyyaka wa iyyaka. Dan berhati-hati dan jauhilah. Wa iyyaka ini peringatan. Jauhilah antakuna minal fariq as-salis. Jauhilah dan jangan sampai engkau menjadi golongan yang ketiga. Fatahlika halakan, maka engkau akan binasa dengan sebenar-benarnya binasa. La yurja ma'ahu falahuka. La yurja tidak bisa diharapkan lagi. Falahuka ma'ahu dengan kebinasaan itu. Falahuka keberuntunganmu, kesuksesanmu tidak bisa diharapkan lagi. Wala yuntazaru dan tidak bisa dinanti-nantikan lagi. Solahuka kebaikanmu. Fa in qulta fama bidayatul hidayah. Fa in qulta maka jika engkau bertanya, ma bidayatul hidayah, apa itu bidayatul hidayah? Apa itu pemantik hidayah? Li ujarriba biha nafsi, agar aku bisa mencobakannya terhadap diriku ini. Li ujarriba, agar aku mencobakan biha dengan bidayah itu nafsi, diriku, agar aku bisa menguji diriku dengan bidayah itu. Apa itu bidayah? Fa'lam, maka ketahuilah olehmu anna bidayataha, sesungguhnya permulaan dari hidayah itu zahiratut taqwa. Takwa lahir. Itulah zahiratut taqwa, takwa lahir, takwa yang terlihat, takwa yang bisa diukur secara lahiriah. Wa nihayatuha batinatut taqwa. Wa nihayatuha, dan adapun puncak atau pengunci atau pamungkas dari hidayah itu adalah batinatut taqwa, takwa batin. Fala akibata illat taqwa. Fala akibata, tidak ada akhir yang baik illat taqwa, kecuali takwa. Wala hidayata illa lil muttaqin, dan tidak ada hidayah itu illa lil muttaqin, kecuali bagi orang-orang yang bertakwa. Wat taqwa, dan adapun takwa ibaratun, adalah satu istilah, animtithali awamirillahi ta'ala, dari mengerjakan perintah-perintah Allah Ta'ala, wajtina binawahihi, dan menjauhi larangannya. Takwa adalah melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Fahuma kismani. Fahuma, maka yang keduanya tadi itu kismani, ada dua. Ada dua bagian. Waha ana usyiru alaika. Nah, di sini aku, kata Al-Imam Al-Ghazali, usyiru alaika, akan menunjukkan kepadamu. Bijumalin mukhtasarin, dengan ringkas, min zahiri ilmi taqwa, dari ilmu takwa secara lahir. Fil qismaini, di dalam dua bagian, jami'an seluruhnya. Wa ulhiqu qisman salisan, dan akan menyusulkan, dan aku akan menyusulkan bagian yang ketiga, liyasira hadzal kitab, sehingga kitab ini menjadi jami'an.
bisa merangkum, kemudian bisa murni, cukup, bisa mencukupi. Wallahul musta'an, dan hanya kepada Allah al-musta'an tempat kita meminta perlindungan. Ini tentang ilmu takwa lahir dan batin. Kita insya Allah bisa lanjutkan pada sesi selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf jika ada banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.